Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu. Bermula bab yang pertama fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalatih. Di dalam beberapa sisi di antara fadilah baca Quran wa hamalatih dan orang-orang yang hafal Quran. Zaman sekarang buat apa baca Quran nggak tahu artinya. Ini Imam Nawawi bilang fadilahnya ada tilawat, baca Quran nggak tahu maknanya, ada utamanya dan fadilah tilawat. Orang sekarang pada baca Quran nggak tahu artinya buat apa. Nggak paham tuh, nggak ngomong pakai nafsu, emang nggak bersanad ya. Ya pendapat sendiri. Baca aja ya, Yasin nggak paham baca. Ada fadilah. Apalagi wahamalat, orang yang hafal Quran banyak yang nggak tahu artinya kan. Ada fadilah. Qala Allah Ta'ala, yang ngomong Allah lagi. Ngomong Allah lagi ya. Allah firmankan, innal ladzina yatluna kitaballah. Maka inna biar yakin sesungguhnya alladzina itu orang-orang yatluna kitaballah yang membaca Al-Qur'an kitabullah. Wa aqamus shalah, dan dia tunaikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dia berinfak dari apa saja yang kami rizkikan kepadanya. Umum dan infak mah bisa harta, bisa ilmu, bisa tenaga, aspirasi, apa aja. Baik sirran wa alaniyah, baik secara tersembunyi, sir sedekah atau alaniyah terang-terang. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka berharap ya tijarah itu bisnis yang tidak akan merugi. Bisnis sama Allah itu ya, Al-Quran itu bisa juga kita bisnis sama Allah, nggak bakalan rugi, ada itu keuntungannya, fadilahnya. Saya bilang pertama Quran, nah, ini bilang Allah bilang orang yang baca Quran, orang yang melaksanakan sholat, orang yang berinfak, sama aja musirun mujahrun infak, mereka sedang berharap tijar, ya bisnis, cari peluang yang tidak akan ada rugi. Apa itu tijaran tersebut? Allah katakan liwafiyah, untuk Allah tunaikan mereka ujurahum, akan pahala-pahala mereka. Nah, pahalanya itu baca Quran, sholat, infak, bahkan wa yazidahum min fadlih, Allah kasih lebih bonus buat mereka, ziyadah itu tambah min fadlih, dari karunia Allah. Antara baca Quran sama pahalanya gedean pahala gitu. Baca Quran ya lah cuma alif lam mim aja 3 huruf, satu hurufnya dibalas ya enggak, satu kebaikan ya enggak, satu kebaikan dibalas 10 di asyir amsal. Itu namanya yazidahum min fadli, Allah tambah itu dari innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah maha pengampun, syakur, maha terima kasih. Allah terima, Allah mah terima kasih banget kita baca Quran doang nggak tahu artinya. Syakur, ya Allah saya minta Quran yang nggak tahu artinya, nggak tahu maksudnya apa, tetap kata Allah syakur. Ghafur, Allah maafin nggak tahu artinya. Syakur, Allah terima kasih banget, udah terima kasih banget, baca aja gitu. Surat Fatir ya, surat Fatir itu surat sebelum Yasin. Warawina, dan kita telah diriwayatkan. Kalau rawaina itu para muhaddis ya, kalau kita ruwina, kita dikasih riwayat hadis. An Utsman bin Affan, daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, qala, berkata Sayyidina Utsman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
sahabat Sayyidina Utsman apa? Khairukum. Bagaimana enggak khairukum? Sebaik-baik kalian. Man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Orang yang belajar Quran. Belajar terus, udah bisa wa 'allama. Dia juga ngajarin. Dua-duanya sama dapat kebaikan. Yang ngajarin, yang belajar sama khairukum. Jangan anggap yang belajar enggak dapat, yang ngajarin oh dapat khairukum. Rawahu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Ini hadis Bukhari sahih. Fi sahihi alladzi wa ashahul kutub, kata Imam Nawawi. Imam kitab Bukhari itu paling sahihnya kitab ba'dal Quran. Setelah Bukhari ranking 2, ada Al-Quran ranking pertama. Gak ada yang bisa bantah Imam Bukhari ya. Wa an Aisyah, dan daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'ana, orang, Allah itu orang artinya orang. Kalau ketemu alladzi orang, kalau alladzina orang-orang banyak. Kalau alladzi satu orang. Alladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Quran wa huwa mahir. Sedangkan dia baca Qur'annya pinter, mahir tuh pinter bahasa kita ya. Itu mahir nih. Bahasa Arab itu. Hah? Bahasa Arab. Mah mulan mulu mati di bahasa Arab. Mahir, pintar bihi dengan baca Quran itu. Oh, fasihat, lancar, cepat. Itu orang kalau begitu bukan? Ma'as safar kiram barok. Oh, ya nanti di hari kiamat rombongannya, grupnya bersama siapa? Para safaroh. Al-kiram barok, malaikat ya safaroh itu. Maka mereka tukang keliling tuh. Keliling safir, musafir. Ya, hadir di majlis ilmu, di majlis khutbul Quran, malaikat. Ya rombongan sama itu al-kiram barok. Malaikat-malaikat yang mulia, al-barah, malaikat-malaikat yang baik-baik, abror, orang baik. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan yang kedua, orang yang membaca Quran wa wayata'ta. Kalau dia masih terbata-bata baca Qurannya, belum lancar. Galikal kita berat baca Quran susah banget itu. Dia yang baca yang pegel jadinya. Ya tak namanya. Merangkak ya tak. Ya tak merangkak. Fihi di dalam baca Quran. Wa huwa alisyakur, dan itu berat banget. Capek kalau ngeliat dia baca Quran. Ya, tapi dia enggak surut. Pantang nyerah, dia terus aja baca Quran walaupun begitu modelnya dia baca. Wah, kadang-kadang rajinannya baca Qurannya. Iya, benar. Sama kita yang lancar, kita lancar malas. Ini mau maksud gimana tuh begitu? Ya, lahu ajroni. Bagi dia 2 pahala malahan. Kasih motivasi menabi 2 pahala. 1 pahala baca, 2 pahala capek. Capek itu ada pahalanya, ada pahalanya. Jadi dua-duanya mulia. Yang lancar mulia bersama mereka. Yang kagak lancar, yang masih terbata-bata 2 pahala. Pahala baca Quran, pahala capek dihitung sama Allah ya. Ini juga sama ya, Rawal Bukhari juga. Dan juga Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Nasaburi fi sahihah, di dalam sahih keduanya. Dalam sahih keduanya maksudnya Imam Bukhari dan Muslim ya. Quran tuh ya Allah. Wa Nabi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Qala, berkata Nabi Musa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apa katanya? Mathalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an ma'utrujah. Perumpamaan orang beriman yang demen baca Quran. Ada orang beriman nih, demen baca Quran. Itu perumpamannya ya ma'utrujah. Seperti utrujah. Kalau utrujah bahasa kita mah kali ini ya jeruk itu. Seperti jeruk. Orang beriman demen baca Quran kayak jeruk. Rihat tayyib, baunya wangi, itu buah. Nama buah sebenarnya. Tapi kita mengibaratkan buah apa kira-kira yang dicium tuh buah wangi. Wa ta'muha tayyib, rasanya juga ajib. Kayak gitu dah. Iya. Dicium wangi, rasanya enak gitu. Itu orang beriman tuh yang demen baca Quran. Boleh dulu kan. Ini utrujah nih ibaratkan buah yang
diciumnya wangi, dimakan enak gitu. Orang beriman yang demen baca Quran. Wa mathul mu'min alladzi la yaqra'ul Quran. Bagaimana perumpamaan orang beriman yang kagak demen baca Quran? Beriman sama Quran mah kitabullah, cuma Quran orang demen baca, kurang demen, kurang gemer. Itu katanya mathul tamroh, seperti korma. Lari halaha. Kalau dicium tuh korma kagak ada baunya, kagak ada wangi-wanginya korma. Nah, nyoba aja korma. Ya. Tapi waktu muhulwun rasanya tuh korma manis banget karena ada imannya ya. Iya. Cuman kekurangannya nggak wangi doang. Orang beriman kagak baca Quran, anyep aja diciumnya. Nah, nggak ada suara Qurannya, nggak ada Qurannya nggak wangi. Maksud munafik, kadang orang munafik nih, Allah dia ke Quran, demen baca Quran. Ya, orang munafik, orang Yahudi banyak dia. Dan Muslim bisa baca Quran. Gimana itu dia? Demen baca Quran. Mathalur raihanah, seperti perumpamaan kembang ya. Rihuha thayyib, baunya wangi. Sampai wangi ya. Dia bisa baca Quran itu keutamaan baca. Orang munafik enggak beriman, tapi kalau dia baca Quran kita demen juga, ya enggak? Kayak kita nonton sinetron orang non muslim, assalamualaikumnya fase, insyaallah-nya udah fase. Kadang-kadang kita resep tuh ya, siat juga ya. Allah, ngomong insyaallah lagi, ngomong masya Allah sih, baik, dicium wangi, kayak kembang gitu. Tapi watak muhamurun, rasanya kembang kalau kita kunyah, pahit kembang. Itu lagi keutamaan fadilah baca Quran. Wa matul munafik, karena munafik ala Quran enggak demen baca Quran. Itu makal handalah, kama talil hanzolah, seperti seumpama gernuk. Oh, gernuk. Taisal arihun, enggak ada baunya cium. Coba makan waktu burun, rasanya pahit banget. Udah munafik kan baca Quran ya. Pahit. Ragu kali Mas. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yarfu hadzal kalam bi hadzal kalam aqwaman wa yadau bil akhari. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat dengan ini kalam Allah dalam Quran akan beberapa kaum. Banyak orang diangkat derajatnya dengan sebab Al-Quran. Dia baca, dia senang, dia beriman, diangkat derajatnya. Ini buat muhibbul Quran, orang-orang yang cinta sama Quran, dia baca, dia senang, dia angkat derajatnya. Wa yadhu, dan Allah jatuhkan dengan Quran akhirin yang lain. Martabatnya jatuh di dalam. Kenapa? Dia nggak beriman, dia nggak demen sama Quran, dia jatuh derajatnya. Kalau Quran itu ya buat ngangkat, cuman kalau dia nggak demen, nggak beriman, jatuh. Bagus. Kita sama ulama sama gitu, ulama kita kalau kita dekat sama ulama itu bisa jadi ya ngangkat derajat, bisa juga dijatuhin derajat kita dekat sama ulama. Ya, kenapa? Karena begitu dekat sama ulama nggak ada pengaruh, biasa aja. Malah ulamanya kayak itu mah CS gue tenang aja, bisa gue atur, ulama diatur sama dia, jatuh derajatnya, agak hormat ya, agak tahu. Wa an Abi Umamah Al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ya, bersabda dalam Iqra'ul Qur'an. Nabi suruh tuh baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Nanti Quran akan datang di hari kiamat. Oh, ngapain dia Quran datang hari kiamat? Syafi'an. Oh, jadi penolong di ashabi, bagi pembaca-pembaca ini. Kalau nanti ngomong, ya Allah, saya sering dibaca sama dia tuh, saya mau tolongin dia. Ayo tolongin. Quran ya, syafaatnya diterima. Syafaat Quran, syafaat puasa, itu syafaat yang diterima diantaranya. Nah, jangan jauh-jauh sama Quran, baca Quran. Rawahu Muslim. Wa an Ibnu Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi itsnaini. La hasada, jangan hasud. Hasud itu kepengen sama nikmat orang. Ya, kepengen sama nikmat. Iya, jangan
jangan suka kepengenin nikmat orang mah. Tapi boleh bi'ithna ini pada dua orang ini boleh. Dia punya nikmat, kita kepengen, gue pengen kayak dia tuh, gitu. Gue pengen kayak dia tuh, dapat nikmat kayak dia tuh pengen. Sebenarnya tuh pengenin nikmat orang tuh gak bagus, tapi di ini mah harus nih, ke Nabi harus pengenin nih. Mana? Satu, rajulun atahullahu al-Qur'an. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang Allah berikan kepada dia Quran. Jadilah dia ahlul Quran. Ngapain dia jadi Al-Quran? Bahwa yaqumu bihi anal lail wa an-nahar. Maka nih orang melaksanakan hak Quran, baik di tengah malam maupun di siang hari. Amalannya Quraniyah banget. Quraniyah banget amalannya. Ini orang amal Quran. Kita apa? Kepengen dia, kita berasa kayak dia. Oh, itu cakep, punya kepengen begitu. Ya, itu yang harus kita pengenin. Nikmat yang nikmat yang ada pada orang yang harus kita pengenin. Ketika kita Al-Quran, sesuai dia amaliannya, siangnya, malamnya. Masya Allah, cerminan Quran banget. Nah, itu kita pengenin. Yang kedua, warajatullah malan. Yang kedua, dia nggak dikasih Quran, cuma dikasih harta banyak, mal harta. Oh, yunfiku analna. Sama juga berinfak dengan hartanya siang malam. Jadi orang dermawan, jadi murah. Kita tuh kalau orang begitu baru pengen, jangan nggak pengen, nggak bagus. Ya Allah, pengen banget kayak dia tuh, orangnya kaya tapi dermawan. Ya, itu yang dianjuri itu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Warawina aydan min riwayati Abdullah bin Mas'ud bilafdin, sama nih dari Ibnu Mas'ud ya. Lapannya begini, la hasada illa fisnaini. Tidak ada hasud, kepengen nama nikmat orang kecuali di dalam dua orang perkara ini. Satu, rajulun atau Allah malan, seorang laki-laki yang Allah berikan harta, fasallatu ala halakatil haqqi, maka Allah berikan kemampuan dia di atas menghabisi hartanya di dalam kebaikan, kebenaran atau kebaikan. Punya harta, Allah berikan dia peluang untuk menghabiskannya pada kebaikan-kebaikan. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang baik, dia andil di situ. Nah, itu yang beruntung, yang kita pelajari. Yang kedua, rajulun atau hikmatan, rajul yang Allah berikan hikmah. Hikmahnya Quran juga. Wa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dia menghukumi dengan Quran, dia mengajarkan dengan hikmah itu Quran. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara harfan, siapa yang membaca satu huruf. Suruh baca satu Quran. Min kitabillah, daripada kitabnya Allah Ta'ala. Kalau hadatun, maka baginya satu kebaikan. Satu huruf Quran yang kita baca, satu kebaikan. Ya Allah, daripada kita nganggur ya, ini kita cari kebaikan baca Quran. Satu huruf satu kebaikan. Wal hasanah, satu kebaikan balasannya berapa? Bi asyri amsalya, dengan 10 sepertinya itu kebaikan. 10 lipat, 10 kali lipat satu kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi, saya enggak katakan alif lam itu satu huruf. Alif lam itu kita baca alif lam mim, bukan satu huruf, cuma satu ayat. Satu ayat. Berapa huruf? 3. Walakin akan tapi alif satu huruf, harfun, lam harfun, mim harfun. Sampai dirinci mana Nabi ya? Saking pentingnya baca Quran, per huruf tuh satu kebaikan. Rawahu Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Qala haditsun hasan sahih. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kita kalau main ke Kudus ya, main ke Kerapiak itu bisa nular kita dengan Quran. Saat itu di Sunan Kudus kan, aku pernah ngapal Quran ya di Masjid Aqsa namanya. Masjid Al-Aqsa di Kudus itu di pojokan tuh kalau ngapal. Demen kita tuh. Pengen demen baca Quran begitu ya, berteman sama orang yang gemar baca Quran. Keluaran kan. Ini dari Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqul Rabb, Allah yang bilang nih, yaqul Rabb, berarti hadis kursi. Man syaghalahul Qur'anu wa dzikri an mas'alati. Siapa orang yang sibuk akan dia oleh Quran dan zikir kepadaku.
Saking sibuknya baca Quran, saking sibuknya zikir, ampe-ampean masalati daripada meminta sama saya. Masa tuh meminta. Sampai nggak sibuk sampai nggak sempet doa. Doa nggak sempet, meminta sama Allah nggak sempet. Orang sibuk Quran aja dibaca atau zikir-zikir aja dibaca, gimana itu? Allah janjikan, a'taituhu, maka akan aku berikan itu orang yang sibuk sama Quran sama zikir sampai nggak sempat minta acan-acan, akan aku berikan sama dia afdolama, akan lebih afdol barang uktisairin yang aku memberikan kepada orang-orang yang meminta atau berdoa. Oh, pemberian saya lebih banyak saya limpahkan kepada orang yang sibuk baca Quran, sibuk zikir, sampai nggak sempat meminta. Yang meminta saya ngasih tetap kepada Allah, tapi saya akan lebihin orang yang sibuk dengan baca Quran, sibuk dengan zikir. Itu maksudnya. Wa fadlu kalamillah, dan keutamaan kalamullah Quran ala sarkam atas semua ucapan-ucapan lain dari Quran itu kafadillah ta'ala ala khalqi, seperti kemuliaan Allah makhluknya. Ya jauh banget ya. Kita membaca apa aja, baca ini, baca Quran. Oh, perbandingannya seperti kemuliaannya Allah dengan makhluknya. Ya jauh banget. Wah, ini kita bisa baca Quran nih, bulan Ramadan ya. Waduh. Ayo dah, sempetin baca Quran. Ada waktu sama Quran. Ya. Sebentar di kuburan kita dihiburnya sama Quran. Ya. Di hari kiamat ditolonginnya sama Quran. Banyak belajar ya, belajar baca Quran biar fasihat, biar ada waktu belajar. Wa an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfi syai'un min Quran kal baitil qarib. Sesungguhnya orang yang tidak ada di dalam hatinya Quran sedikit pun, kagak ada yang hafal pisan Quran, itu seperti rumah yang bobrok. Oh, hati itu ya kayak rumah kosong, rumah bobrok, enggak ada lampunya sama sekali. Ya minimal mah juz 29 mah kudu hafal. Ya, kalau nggak hafal juz 29 ya dari waduha ada apa. Ini sembahyang dari tahun ke tahun ada perubahan, baca itu aja. Kuliah, pulhu, palak, itu aja. Coba dong kalau sembahyang sendirian ketinggalan berjamaah. Ada sutra yang terpanjang, baca lam yakunil, baca laili, ya. Baca di dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubi itu, siapa orang yang pengen dicintai Nabi Muhammad, dia wajib hafal 3 surat. 1 surat Idza Syamsu Kuwirat. Yang kedua Idza Samaun Syaqqat. Yang ketiga Idza Samaun Fatarat. Itu surat yang dicintai Nabi yang hafal. Hafalin, rutinin kan bayang. Baca itu kalau ngedewek. Idza Syamsu Kuwirat wa idza nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat. Itu masih juz apa juga ya? Masih juz apa? Apalagi tabarok. Wah, lebih cakep lagi. Siapa yang hafal tabarok, maka enggak akan diazab di dalam kubur. Tabarok baca. Jadi kalau bisa dihafal ya. Kita apa kan enak. Ambil pulang nih misal dari itu Ustaz, hatam tabarok. Kalau Bang Sayuti tabarok waqiah sambil kan. Coba kalau kagak hafal makan menang bayar dengan motor. Menang aja kan dibaca. Gitu. Hafal ya. Katanya orang yang kagak ada sedikit pun nggak ada yang hafal bisa Al-Quran, ya Allah, seperti rumah yang bobrok ya. Kalau Tirmidzi kalau hadis hasan sahih. Wa Abdullah bin Amr bin As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kalimat ya santri, kalau lafaz Umar ada wawunya bacanya bukan Umar, Amr. Kalau nggak ada wawunya bacanya Umar. Makanya itu tadi ya, yang di atas Sina Umar ya. Nggak ada wawunya. Kalau ada wawunya berarti jangan An Abdullah bin Umar, salah. An Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As ya, gubernur di Mesir nih. Zaman khalifahnya siapa? Sayyidina Umar ya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran. Nanti bakal dikatakan ya kepada orang yang hafal Quran. Sahibnya hafal. Orang yang hafal Quran nanti bakal dikatakan apa?
Iqra. Lagi baca. Di hari kiamat suruh baca dia. Berapa hafalan tuh setoran tuh. Surat-surat suruh baca. Iqra, baca. Warattilid. Wartaki, dan naiklah kamu. Jadi semakin banyak surat yang kita hafalin semakin naik ratingnya di sana di hari kiamat. Surga nanti. Iqra wartaki, baca olehmu dan kamu bakal naik. Warattil kama kunta turtil di dunia. Coba tartilkan sebagai kamu dulu tartil di dunia. Coba kamu baca setoran hafalan. Jadi nanti di hari kiamat ada setoran juga ya. Setoran Quran di hadapan Allah. Semakin banyak yang kita hafalkan, semakin naik berarti. Naiknya segini. Makanya kalau bisa juz 30, juz 30 nya hafal nih ya. Minimal itu tuh orang beriman mah. Makanya apa cuma sampai halak umut juga masih keder juga. Masih masih nyari-nyari juga. Masih ada itu. Itu katanya. Wa inna manzilataka, maka sesungguhnya martabatmu, kedudukanmu besok di hari kiamat, indah akhir ayat, di sisi akhir ayat takra yang kamu hafal. Kamu hafalin sama mana? Maka martabat kamu besok di hari kiamat di sorga seperti itu. Nah, ini hadis untuk menggembarkan orang hafal Quran. Ya. Imam Nawawi itu umur 8 tahun, 9 tahun udah hafal Quran. Imam Nawawi yang kita baca gitu. Imam Nawawi ahli Quran dia. Ahli hadis, ahli fikih ya. Makanya kalau bisa tuh kita punya anak-anak kita ya sebelum usia balik 15 tahun konsen aja deh hafal Quran. Bener. Jelas. Kecerdasan punya. Makanya kalau kita baca manaqib Sadaba'alawi gitu ya. Wulida bitarim, lahir bitarim. Wa hafizal Quran azim, sudah hafal Quran. Wa tarabba bi abihi, tergembeng dengan didikan ayahnya. Karena kadang-kadang dia antara praktek amal sama ilmu duluan amal. Orang-orang habaib itu. Begitu dia ngaji, nyantren, nah ini gue udah amal semua. Ini gue udah amal semua karena terdidik dari ayah-ayahnya. Ya anak-anak kita nih yang penting nih biar bisa baca Quran tuh. Apalagi kalau bisa ya, jadi tahfiz dulu, baru ke kitab. Begitu sistemnya Hadramaut gitu. Hafal Quran dulu kan. Saya punya kiai itu yang dulu ceramah di sini udah meninggal ya. Itu dulunya ngapal Quran di Barwan di Kudus. Dulu nyantren dia Abu Dimyati cepet ya ternyata karena berkah Quran dengan nurnya Quran. Rendah. Wa an Mu'adz bin Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'al Qur'an wa amila bima fihi. Siapa orang yang membaca Quran dan mengamalkan bima dengan apa fihi yang di dalam Quran. Dia baca Quran diamalin. Albasallahu wa maka Allah pakaikan ayah ibunya tajan akan mahkota yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Disematkan mahkota ya, seseorang yang baca Quran diamalin. Wah, ntar orang tuanya dikasih penghormatan. Itu orang tuanya, bagaimana dianya? Dianya malah lebih. Orang tuanya yang kagak ngapa-ngapain aja, ibaratnya dapat mahkota. Daw ahsan min daw isyams, yang dia punya sinarnya tuh mencerangnya lebih bagus daripada cahaya matahari. Fi buyuti dunya, di dalam rumah-rumah dunia. Rumah-rumah dunia kalau ada si matahari, rumah kita tuh pada terang. Nanti orang tua tuh makolnya lebih terang lagi dari matahari. Famazon disini ya. Famazon nukum. Maka bagaimana persangkaanmu, anggapanmu? Bagaimana anggapanmu bila diambil yang mengamalkan dengan ini Quran? Wah, itu mah nggak bisa digambarin lah. Orang baba mamanya aja dapat kayak gitu kemuliaannya. Ini tentang hadis bagaimana orang tua mendapatkan keistimewaan ketika anaknya diniatkan untuk menjadi ahli Quran. Diniatkan menjadi ahli Quran. Roh Abu Daud. Tadi gemar.
anak-anak kita zaman sekarang orang ya Allah Quran hanya dianggap biasa aja. Pendidikan sekolah bahasa Inggris gitu. Quran nggak bisa baca ya Allah. Harus dibaca Quran. Aib orang beriman nggak bisa baca Quran. Apalagi ditarik kata Habib Mustafa kalau nggak hafal Quran jadi omongan ya. Ada apa itu orang nggak hafal Quran? Emang di rumahnya ada apa sih? Kok nggak hafal Quran? Jadi kalau orang hafal Quran biasa. Orang hafal Quran. Orang nggak hafal Quran jadi aneh kan mah. Beda sama kita di sini. Di sini orang hafal Quran aneh. Ya, baca Quran. Apa tuh orang bisa hafal Quran? Itu selalu biasa. Justru yang aneh orang nggak hafal Quran. Di sini orang hafal Quran aneh. Orang beriman hafal Quran wajar emang. Kitab suci-nya pun hafal. Ya Allah, gitu ya. Rawahu Abu Daud. Wa rawa Ad-Darimi bi isnadi an Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala iqra'ul Qur'an. Ayo baca Quran. Fa inna ta'ala maka Allah la yu'adzibu qalban. Allah enggak akan menyiksa akan satu hati wa'iyal Qur'ana yang hafal Quran. Karena kalau udah hafal Quran, enggak bakal disiksa sama Allah Ta'ala. Wa inna hadzal Qur'an ma'dabatullah. Sesungguhnya Quran ini merupakan bentengnya Allah. Faman dakhala fi amin, yang masuk wilayah Quran aman dari yamin. Waman ahabbal Quran, siapa orang yang cinta akan Quran, fal yubsir, maka dapat dia gembira, girang. Kalau orang demen Quran, wah, jangan berduka cita, senang. Wah, gembira, alhamdulillah, ada kecintaan sama Quran. Kalau nggak gembira sama Quran, wah kita kudu sedih. Aku tuh hari ini nggak ada Quran, hari ini nggak ada baca Quran. Kalau kau gembira aja Quran, fal yubsir, ayo lu girang udah. Jarang-jarang itu Allah kasih nikmat kayak begitu orang bisa demen sama Quran. Wa an Abdul Hamid Al-Hammani qala sa'altu Sufyan